Dewa Bela Diri Tak Tertandingi. Bab 439 hingga bab 445. Bab 439. Potongan-potongan menyatu. Ketika lelaki tua itu mendengar Lin Feng, ia tetap diam. Apa yang bisa ia katakan dalam situasi seperti ini? Persis seperti yang digambarkan Lin Feng, dan sekarang nyawa lelaki tua itu berada di tangan Lin Feng. Apakah ada kemungkinan untuk bernegosiasi? Tanya lelaki tua itu sambil menatap Lin Feng. Tidak ada. Jawab Lin Feng tanpa ragu sedikit pun sambil menggelengkan kepala. Ketika kau berada dalam posisi berkuasa, kau mempermalukanku dan mempermainkanku seolah-olah aku bukan apa-apa. Kau ingin mengambil nyawaku dan mempermalukan Meng Qing. Sekarang aku yang memiliki kekuasaan, apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku akan berbelas kasih dan mengampuni nyawamu? Ketika kerumunan mendengar Lin Feng, mereka menghela napas. Memang, semua orang telah melihat bagaimana lelaki tua itu memperlakukan Lin Feng. Dalam ilusi itu, ia telah mencegah Lin Feng bertemu Meng Qing. Lin Feng tidak dapat memasuki ruangan tempat Meng Qing dan Shi Qiong bertarung. Selain itu, setelah ilusi berhenti, Lin Feng dan Shi Qiong mulai bertarung. Ketika Shi Qiong tampaknya memiliki keuntungan, lelaki tua itu tidak ikut campur. Ketika Chu Zanpeng bergabung dalam pertempuran dan menyerang Lin Feng secara tiba-tiba, lelaki tua itu juga tidak bertindak. Lelaki tua itu hanya bertindak ketika ia melihat bahwa Shi Qiong hampir mati. Ia mempermainkan Lin Feng sepanjang waktu karena ia mendukung Shi Qiong. Situasi kini telah berubah drastis dan pada saat itu Lin Feng memiliki kekuasaan. Nyawa lelaki tua itu berada di tangannya, jadi apakah ia akan membiarkan lelaki tua itu hidup? Mustahil. Lelaki tua itu menghela napas. Ia merasakan penyesalan dari lubuk hatinya, tetapi tidak ada obat untuk penyesalan. Aku membenci tindakanku yang bodoh. Aku memikirkan keuntungan dari mencampuri seorang jenius yang sedang bangkit. Sayangnya aku hanya menipu diriku sendiri, desah lelaki tua itu. Ia kemudian perlahan menutup matanya dan berkata, biarkan aku mati dengan damai. Baiklah, aku akan memberimu itu. Lin Feng sedikit mengangguk dan mengangkat tangannya. Nyala api hitam mulai menyala, melepaskan untaian energi mematikan ke udara. Tangan Lin Feng bergetar dan api kelam itu mendarat di dekat jantung lelaki tua itu. Dalam sekejap, energi mematikan menyebar di dada lelaki tua yang tak berdaya itu. Otot wajah lelaki tua itu berkedut, dan segera setelah itu kepalanya terkulai lemah ke arah dadanya saat ia berhenti bergerak. Namun, api kelam itu terus membakar tubuhnya hingga lenyap. Seorang kultivator lapisan Xuan Qi kelima telah mati. Dan lebih dari itu, ia berasal dari kota kekaisaran. Kerumunan menghela napas. Berapa banyak kultivator kuat yang telah mati hari ini? Ling Tian, Shi Qiong, Chu Zanpeng, Chu Qing, dan lelaki tua itu, ini hanyalah beberapa yang dibunuh oleh Lin Feng. Api terus membakar tubuh lelaki tua itu saat pita-pita berwarna kembali kepada pemiliknya. Pada saat itu, sebuah cincin yang memancarkan cahaya pucat muncul di udara di depan Lin Feng, membuatnya terkejut. Lin Feng mengulurkan tangannya dan meraih cincin itu. Lelaki tua itu telah menembus lapisan Xuan Qi kelima dan berasal dari kota kekaisaran. Kemungkinan besar ada banyak harta dan kekayaan yang telah terakumulasi dalam waktu lama di dalam cincin itu. Setelah itu, Lin Feng berbalik dan memandang wanita misterius itu. Ia tampak bingung, ia masih tidak mengerti mengapa wanita itu membantunya, dan mengapa ia merasakan kedekatan yang sama setiap kali memandangnya. Apakah kita saling mengenal? Tanya Lin Feng lagi sambil menatap wanita misterius itu. Intuisi Lin Feng mengatakan bahwa ada hubungan di antara mereka. Ketika wanita misterius itu mendengar Lin Feng, ia mulai gemetar. Ia bisa berjalan di langit, memandang rendah bumi, ia bisa mengangkat tangannya dan membunuh ribuan orang, tetapi ia tidak mampu tetap tenang di hadapan Lin Feng. Suara Lin Feng yang acuh tak acuh dan tanpa emosi saat berbicara dengannya membuatnya menggigit bibirnya. Ia ingin meneriakkan kebenaran sekuat tenaga, tetapi ia tidak tahu harus berkata apa. Bisakah ia mengatakan kepada Lin Feng bahwa ia adalah ibunya meskipun ia tidak pernah melihatnya sepanjang 18 tahun hidupnya? Lin Feng menunggu jawabannya, tetapi ia tetap diam. Orang-orang yang memahami kisah mereka menghela napas. Wanita itu juga menghela napas. Semuanya akan segera berubah. Ia adalah istri Lin Hai dan kau bertanya apakah kau mengenalnya. Sebuah teriakan tiba-tiba memecah keheningan. Beberapa orang menghela napas. Tidak ada yang dapat mengubah apa yang terjadi di masa lalu. Itulah kenyataannya. Kalimat itu membuat jantung Lin Feng mulai berdebar kencang. Istri Lin Hai. Cahaya tajam dan kejam memenuhi mata Lin Feng. Orang yang baru saja berbicara adalah Yue Qingshan, kepala klan Yue. Apa sebenarnya yang sedang terjadi?
Pikiran dan perasaan Lin Feng benar-benar kacau. Beberapa saat yang lalu, ia menduga bahwa wanita ini adalah pemilik hutan kerinduan, dan sebelumnya Duan Xinye telah memberitahunya bahwa orang itu adalah seorang wanita cantik dari klan Yue. Ia adalah kultivator wanita paling memukau di Sui Yue, tetapi pada akhirnya ia memutuskan hubungan dengan klan Yue. Dengan kata lain, sangat mungkin bahwa ia juga berhubungan dengan Yue Qingshan. Ketika Yue Menghe melihat ekspresi Lin Feng, ia perlahan mengangguk setuju. Ia meletakkan tangannya pada topi bambunya dan melemparkannya. Topi bambu itu terbang tertiup angin dan wajah wanita misterius itu pun terlihat. Ia tampak murni, lembut, dan halus. Alisnya melengkung dan wajahnya oval. Mata indahnya dipenuhi air mata dan wajahnya memerah. Ia masih tampak lembut dan halus, tetapi ada sesuatu yang lebih. Ia tampak sedih. Menghe, kau sama sekali tidak berubah. Siluet Yue Qingshan berkelebat dan ia naik ke udara. Saat menatap wajah wanita itu, ia tak dapat menahan diri untuk menghela napas. Yue Menghe menatap Yue Qingshan. Ia sangat bingung. Jika Yue Qingshan berdiri di pihaknya dan menyetujui hubungannya dengan Lin Hai, semua ini tidak akan pernah terjadi. Kau telah berubah, rambutmu sekarang sudah memutih, kata Yue Menghe dengan suara rendah. Mustahil menebak pikirannya dari ekspresi wajahnya. Memang, aku sudah tua sekarang. Aku mungkin akan segera mati. Tetapi bahkan sekarang pun, kau masih menolak memanggilku ayah, kata Yue Qingshan dengan perasaan yang campur aduk. Ia mencintai putrinya dan akhirnya dapat melihatnya lagi, tetapi mereka tidak lebih baik daripada orang asing. Ayahnya. Banyak orang tidak tahu bahwa Yue Menghe adalah putrinya. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka terasa tidak tenang. Yue Qingshan mengatakan bahwa Yue Menghe menolak memanggilnya ayah, jadi ia pasti putrinya. Yue Menghe, 18 tahun yang lalu, pernah menjadi kultivator wanita paling luar biasa di negeri itu. Banyak orang merasa bersemangat ketika mereka mengingat kisah peristiwa 18 tahun yang lalu. Jadi begitulah, jenius wanita luar biasa yang telah menggemparkan Sui Yue 18 tahun yang lalu adalah putrinya. Selain itu, tampaknya Lin Feng adalah putra Yue Menghe. Jadi bukankah ia juga cucu Yue Qingshan? Ia memiliki roh naga surgawi, roh milik klan Yue. Semuanya menjadi semakin jelas. Lin Feng juga mulai memahami segalanya. Lin Feng memiliki garis keturunan klan Yue dan merupakan cucu kepala klan Yue. Memanggilmu ayah. Yue Menghe mengerutkan kening lalu berkata dengan dingin, menurutmu, apakah kau pernah bertindak sebagai seorang ayah? Suara Yue Menghe dipenuhi kebencian. Ia menyalahkan Yue Qingshan atas semua yang terjadi, membuatnya tak mampu berkata-kata. Semua yang kulakukan, jika bukan untukmu maka untuk klan Yue, jawab Yue Qingshan. Ia tampak gelisah setelah mendengar kata-kata Yue Menghe, tetapi ia menjawab dengan hati yang bersih. Jadi kau masih berpikir bahwa apa yang kau lakukan itu benar untuk klan Yue dan benar bagiku? Yue Menghe menatapnya seolah-olah ia menyedihkan. Ia tersenyum dingin lalu berkata, jadi apa yang kau inginkan, mengapa kau datang kepadaku? Ketika Yue Qingshan mendengar kata-katanya, ia terkejut. Ia selalu berpikir bahwa ia telah membuat pilihan yang benar, tetapi Yue Menghe, dari awal hingga akhir, tidak pernah mengubah pandangannya. Mereka berdua sama keras kepala. Tak satu pun akan mengakui jika mereka salah. Ketika terjadi perselisihan besar antara seorang ayah dan putrinya, sulit untuk menyelesaikannya. Lin Feng berdiri di antara mereka, tidak mampu menenangkan diri. Jantungnya berdentum di telinganya dan pikirannya kacau balau. Ia mencoba mengingat kisah Duan Xinye tentang apa yang terjadi 18 tahun yang lalu dengan 4 jenius itu. Tetapi sebelumnya ia tidak terlalu memperhatikannya. Di antara keempat jenius itu, 3 di antaranya jatuh cinta pada yang keempat, kultivator wanita paling luar biasa di negeri itu. Setelah itu, Zhuge Wuqing menyerah dalam pengejarannya dan wanita cantik itu memilih pria yang tidak memiliki keluarga atau pengaruh. Pada akhirnya, orang dari klan kekaisaran marah kepada Yue Menghe dan kekasihnya, sehingga ia menyegel kekasihnya yang tidak terkenal itu dan memaksanya meninggalkan kota kekaisaran. Klan kekaisaran, pintu penyegel. Jantung Lin Feng berdegup kencang. Ia tiba-tiba teringat bahwa ayahnya memiliki tanda hitam di tubuhnya. Itu adalah pintu penyegel. Kultivator luar biasa namun tidak dikenal yang telah menggemparkan negeri 18 tahun sebelumnya. Orang yang ditinggalkan dengan pintu penyegel di tubuhnya adalah ayahnya, Lin Hai. Semua potongan mulai menyatu. Lin Feng tidak pernah menyangka bahwa kisah yang ia dengar secara kebetulan menyimpan rahasia sebesar itu. Itu adalah kisah orang tuanya. Bab 440. Puas. Ketika Lin Feng memandang wanita cantik itu, ia merasa seolah-olah sedang bermimpi.
Wanita cantik itu adalah ibunya. Ia pernah menjadi wanita tercantik di Sui Yue dan ia benar-benar pantas menyandang gelar itu. 18 tahun telah berlalu dan ia masih terlihat begitu cantik, anggun, dan elegan. Seperti apa rupanya 18 tahun yang lalu? Ia mungkin bahkan lebih cantik daripada yang dapat dibayangkan. Yue Qingshan menghela napas. Ia menatap Yue Menghi sambil tetap diam. Ia kemudian memandang Lin Feng. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Pada akhirnya, siluetnya berkelebat dan ia turun kembali serta kembali ke klan Yue. Yue Menghi berhenti memandang ke arah Yue Qingshan. Lalu ia memandang Lin Feng dan menggigit bibirnya. Ia berkata dengan suara rendah, "Feng kecil, kau telah menderita selama 18 tahun." Lin Feng membuka mulutnya lalu menutupnya kembali karena tidak ada kata-kata yang keluar. Meskipun ia telah datang ke dunia ini beberapa tahun yang lalu, jiwanya telah menyatu dengan jiwa Lin Feng yang asli. Ia adalah bagian dari Lin Feng lama dan Lin Feng lama adalah bagian dari dirinya. Ia tidak mampu melupakan kenangan dirinya yang sebelumnya. Karena itu, melihat wanita yang memberi kesan kuat namun elegan itu, yang tampaknya begitu peduli padanya, terasa sangat aneh baginya. Seolah-olah wanita ramping dan anggun itu adalah ibunya. Lin Feng tersenyum pahit sejenak dan menarik napas dalam-dalam. Lin Feng yang berasal dari dunia ini telah lama mati. Tidak ada gunanya terus memikirkannya. Ia adalah dirinya sendiri dan ia harus hidup untuk masa kini. Mungkin dahulu ada dua, tetapi sekarang hanya ada satu Lin Feng. Ia harus menjalani hidupnya dengan cara yang ia inginkan. Ia ingin membuat orang-orang yang dekat dengannya bahagia. Di atas permukaan danau yang masih bersemu merah oleh darah, berdiri seorang jenius yang bangga, Lin Feng. Ibu. Senyum yang megah dan bercahaya muncul di wajah Lin Feng. Setelah semua kekacauan di hatinya, ia merasa seolah-olah telah terlahir kembali. Ini bisa menjadi awal yang baru. Ia tiba-tiba merasa menjadi lebih dewasa. Ia memahami banyak hal tentang dirinya dan dirinya di masa lalu. Cara berpikir Lin Feng juga menjadi lebih rinci. Dipanggil, "Ibu," membuat Yue Menghi terdiam. Ia berdiri di bawah cahaya bulan yang menerangi kecantikannya, serta matanya yang bercahaya. Air mata mulai terbentuk di sudut matanya. Ia telah menunggu untuk mendengar kata-kata ini selama 18 tahun. Selama 18 tahun itu, ia ingin mendengar Lin Feng memanggilnya, "Ibu," dengan segenap keberadaannya. Dan akhirnya ia memiliki kesempatan untuk mendengar kata-kata yang selalu diimpikannya. Ketika ia mendengar Lin Feng memanggilnya, "Ibu," seluruh kesedihannya lenyap dan ia dipenuhi kebahagiaan. Ia telah melakukan segalanya selama bertahun-tahun ini demi Lin Feng. Dan sekarang ia merasa semua penderitaan itu sepadan. Yue Menghi bergerak mendekat ke Lin Feng dan meletakkan kedua tangannya di wajahnya. Ia tak dapat menahan diri untuk membelai lembut wajah putranya. Putranya tidak lebih lemah darinya ketika ia seusia dengannya. Lin Feng adalah seorang jenius dalam pedang, ia bangga padanya. Hatinya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. "Aku hanya ingin berteriak kepada semua orang bodoh itu, bagaimana mungkin putraku menjadi sampah?" Yue Menghi tertawa dan dengan lembut membelai kepala putranya dengan senyum yang memukau di wajahnya. Seolah-olah ia telah mengawasi Lin Feng selama 18 tahun terakhir dan mengetahui bahwa orang-orang menyebut putranya sampah. Tetapi dengan mengandalkan usahanya sendiri, Lin Feng telah bangkit ke puncak. Jika Lin Feng tidak sangat kuat dan tidak memiliki bakat alami yang luar biasa tinggi, ia mungkin tidak akan mampu menghubungi putranya. Jika ia tidak kuat, ia tidak akan menjadi orang bebas. Jika Lin Feng adalah kultivator yang tidak berguna, ia lebih memilih membiarkannya menjalani kehidupan biasa dan tidak terlibat dengan dunia kultivasi. Bahkan jika ia tidak luar biasa, setidaknya ia bisa memiliki kehidupan yang bahagia dan tenang. Itulah selalu pemikiran Lin Hai. Itu adalah kesepakatan antara Lin Hai dan Yue Menghi. Karena itu, Lin Hai tidak pernah mencoba memaksa Lin Feng untuk berkultivasi. Ia ingin putranya memiliki kesempatan untuk hidup sebagai orang biasa. Namun kemudian Lin Feng menunjukkan bakatnya. Lin Hai tahu putranya bukan orang biasa. Ia memutuskan membiarkan Lin Feng meninggalkan rumah dan menciptakan jalannya sendiri. Hasil dari tindakannya adalah keberhasilan total. Lin Feng adalah buktinya. Lin Feng telah datang ke kota kekaisaran dan mengandalkan bakatnya sendiri untuk mencapai banyak prestasi besar, yang membuatnya menjadi legenda. Pada saat itu, Yue Menghi dan Lin Hai menyadari bahwa Lin Feng telah mulai berjalan di jalur yang sangat lurus. Namun apapun jalur yang dipilih Lin Feng, orang tuanya akan diam-diam membimbingnya hingga mereka dapat bertemu kembali. Hingga saat itu, ibunya selalu diam-diam mengawasinya. Banyak orang mengira bahwa putranya tidak memiliki pengaruh dan tidak memiliki pelindung kuat. Mereka mengira dapat menindasnya,
mengganggunya, dan mencoba membunuhnya tanpa khawatir akan kekuatan dari luar. Bagaimana mungkin Yue Menghe membiarkan orang-orang itu lolos begitu saja? Ia telah menunjukkan dirinya dan mengumumkan kepada semua orang bahwa Lin Feng adalah putranya. Ia tidak akan menoleransi siapapun yang mencoba menindas atau membunuh putranya. Siapa yang berani mengatakan bahwa Lin Feng adalah sampah selama ia ada? Memikirkan hal-hal itu, Yue Menghe melirik kerumunan dengan tatapan dingin dan berbicara. Tadi, begitu banyak orang mengatakan bahwa putraku harus mati dan bahwa mereka ingin membunuhnya. Keluarlah dan tunjukkan diri kalian. Aku menantang kalian untuk mengatakannya lagi. Kata-kata Yue Menghe membuat kerumunan tertegun. Beberapa saat sebelumnya, klan Yu, klan Dugu, sekte Wanshou, sekte Hao Yue, sekte Luoxia, desa Gunung Es dan Salju, dan lain-lain semuanya mengatakan bahwa mereka ingin Lin Feng mati. Namun pada saat itu, ketika Yue Menghe menatap mereka dengan dingin seperti es, mereka hanya bisa gemetar tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada yang berani berbicara karena tidak ada yang tahu seberapa menakutkan kekuatannya setelah 18 tahun pengasingan. Mungkin Yue Menghe bahkan sudah menjadi lebih kuat daripada kepala klan Yue, Yue Qingshan. Di jalan kultivasi, generasi tua mewariskan bakat bawaan mereka kepada generasi berikutnya, dan generasi berikutnya diharapkan melampaui mereka seiring waktu. Semua orang terdiam. Yue Menghe tersenyum dingin lalu berkata, "Kalian hanyalah sekumpulan pengecut tak berguna. Kalian bahkan tidak berani berbicara saat aku berada di sini. Jika ada yang mencoba menyakiti putraku, aku, Yue Menghe, akan memusnahkan mereka." Yue Menghe tiba-tiba melepaskan energi mematikan yang mengerikan setelah ia selesai berbicara. Energi itu bergulung di langit dan menekan seluruh kerumunan. Banyak orang bahkan tidak bisa bernapas di bawah tekanan yang begitu berat. Tekanan yang sangat mengerikan. Banyak orang tampak muram, terutama mereka yang memiliki dendam terhadap Lin Feng. Yue Menghe terlalu kuat. Tekanan itu saja sudah mencekik mereka, dan itu hanyalah peringatan, sebuah jaminan bahwa ia, Yue Menghe, memiliki kekuatan untuk menegakkan kata-katanya. Selain itu, kerumunan tahu bahwa jika mereka menyinggung Yue Menghe, mereka juga akan menyinggung seseorang yang lain, Zhuge Wuqing. Jika sesuatu terjadi pada Yue Menghe, klan Yue pasti akan turun tangan. Hemp. Yue Menghe mendengus dingin dan berkata, "Apa yang disebut kompetisi jenius ini tidak ada artinya. Sebagian besar dari kalian hanyalah orang-orang korup dan hina yang tidak memiliki prinsip. Aku akan mengawasi kalian di masa depan. Sebentar lagi, orang-orang dari kekaisaran akan tiba. Saat itu, aku yakin mereka sendiri yang akan memilih para jenius paling luar biasa. Mereka memiliki mata. Dengan sekali pandang, mereka akan tahu sampah macam apa kalian ini." Setelah selesai berbicara, ia memandang Lin Feng dan berkata, "Feng kecil, kompetisi ini sudah berakhir, mari kita pergi." "Baik." Lin Feng mengangguk. Siluet Yue Menghe dan Lin Feng berkelebat, dan dalam sekejap mereka telah tiba di samping Meng Qing. Yue Menghe melirik Meng Qing dan tersenyum. Kerumunan terpesona oleh dua wanita cantik itu. Yue Menghe dinobatkan sebagai wanita tercantik di Sui Yue 18 tahun yang lalu, dan ia masih sangat cantik. Lalu ada kekasih Lin Feng, Meng Qing, yang tampak suci dan murni seperti makhluk surgawi. Yue Menghe dan Meng Qing berdiri berdampingan terlalu indah. Keindahan dunia seolah memudar di hadapan mereka. Namun kedua wanita itu bukan dari generasi yang sama, jadi tidak ada gunanya membandingkan wanita dewasa dengan kecantikan muda. Meng Qing adalah wanita Lin Feng dan karena itu adalah menantu Yue Menghe. Bagaimana mungkin ada persaingan di antara mereka? Ketika Lin Feng melihat Yue Menghe dan Meng Qing saling memandang, ia tetap merasa sangat gugup. Di dunia sebelumnya, ini berarti ibu mertua sedang menilai calon menantunya. Lin Feng bukan satu-satunya yang gugup. Sesuatu yang sangat jarang terjadi saat itu, Meng Qing juga memiliki ekspresi gugup di wajahnya. Ketika ia melihat Yue Menghe menilainya, ia menundukkan kepala dengan malu. Yue Menghe, Meng Qing, menarik bahwa kalian berdua memiliki karakter Meng dalam nama kalian. Yue Menghe terus menatap Meng Qing lalu berkata sambil tertawa, "Putraku adalah pemuda yang cerdas." Lin Feng terkejut. Yue Menghe melirik Meng Qing selama beberapa detik lalu mengucapkan beberapa kata untuk memecah keheningan canggung. Lin Feng terdiam sambil tersenyum pahit. Meng Qing, yang masih menundukkan kepalanya, memiliki senyum yang sangat indah di wajahnya. Yue Menghe adalah ibu Lin Feng, jadi Meng Qing membutuhkan persetujuannya untuk hubungan antara dirinya dan Lin Feng. Hal itu sangat penting baginya. Bab 441, Putra Mahkota. Cahaya bulan purnama masih menyinari danau,
Tetapi cahaya mulai terbentuk di cakrawala. Air danau tetap tenang. Tampaknya cahaya di ufuk timur semakin lama semakin terang. Pada saat itu, tidak ada lagi yang bertarung di atas danau. Yue Menghi dan Lin Feng sudah pergi. Setelah mereka pergi, orang-orang di sekitar danau tetap diam. Tidak ada yang tahu harus berkata apa. Beberapa orang masih mencerna peristiwa mengejutkan yang mereka alami malam itu. Lin Feng telah membuat jantung semua orang berdebar kencang. Ia mengejutkan semua orang, dari awal hingga akhir. Pertama, ia melepaskan energi mematikan yang mengerikan dan membentuknya menjadi pedang. Kemudian ia mengungkapkan kekuatan teratai hitamnya. Ia membunuh Ling Tian, ia membunuh Shi Qiong, ia membunuh Chu Qing dan Chu Zanpeng. Begitu banyak kultivator yang sangat terkenal mati karena Lin Feng. Lin Feng menciptakan keajaiban saat menghadapi lawan yang kuat. Ia selalu menunjukkan kekuatan yang lebih besar. Seolah-olah tidak peduli seberapa kuat lawannya, ia selalu memiliki trik tersembunyi lain untuk mengatasinya. Pada saat yang sama, Yue Menghi akhirnya menunjukkan dirinya. Ia adalah putri Yue Qingshan, kepala klan Yue. 18 tahun yang lalu, ia adalah kultivator wanita paling cantik dan paling luar biasa di Sui Yue. Ia termasuk salah satu dari 4 kultivator terkuat di negeri itu. Segala sesuatu tentang dirinya membuat orang terpukau. Yue Menghi benar-benar berbakat. Setelah berada dalam bayang-bayang selama 18 tahun, ia akhirnya menampakkan diri demi putranya, Lin Feng. Sama seperti 18 tahun sebelumnya, ia masih tetap menakjubkan, mempesona, dan anggun. Ia juga sangat berbakat dalam kultivasi. Lin Feng jelas mewarisi bakatnya. Di dalam pembuluh darah Lin Feng mengalir darah klan Yue. Berkat itu, ia memiliki roh naga surgawi klan Yue, roh taring surgawi. Kali ini, pahlawan sejati dari kompetisi nasional adalah Lin Feng. Banyak orang masih terdiam di tepi danau. Mereka memandang 9 naga yang melayang di atas air. Orang yang duduk di atas tahta itu hanya mengucapkan 2 kalimat. Kemudian ia berhenti berbicara seolah-olah ia tidak pernah ada sejak awal. Ketika Yue Menghi menyerang lelaki tua itu, ia bahkan tidak mencoba menghentikannya. Hingga saat itu, tidak seorang pun tahu siapa sebenarnya dia. Banyak orang percaya bahwa ia adalah Raja Sui Yue. Angin sepau-sepau mulai berhembus di atas danau, cahaya bulan yang suram mulai memudar, dan udara menjadi dingin. Kalian semua boleh pergi sekarang. Akhirnya, orang yang duduk di atas tahta itu berbicara. Suaranya tenang dan damai, tetapi kata-katanya tegas. Pergi? Apakah semua orang benar-benar hanya disuruh pergi? Apakah kompetisi nasional sudah berakhir? Apakah benar-benar dihentikan? Kerumunan menghela napas kecewa. Banyak dari mereka masih ingin melihat pejabat tinggi lainnya bertarung, tetapi sekarang tampaknya mustahil. Sebagian besar dari mereka telah menempuh perjalanan jauh untuk menonton. Setidaknya mereka bisa merasa puas karena telah menyaksikan kebangkitan Lin Feng. Ia akan menjadi anggota terbaru dari 8 pejabat tinggi. Sejak hari itu, Lin Feng adalah salah satu dari 8 pejabat tinggi. Seekor naga mengaum yang membuat udara bergetar. Air danau mulai bergolak saat 9 naga banjir itu melesat ke langit dan membentangkan sayap raksasa mereka. Ketika kerumunan melihat 9 naga perkasa itu, mereka mulai gemetar. Mereka bertanya-tanya siapa tuan dari para naga itu. Siapa yang duduk di atas tahta itu? Seharusnya raja, bukan? Pada saat itu, seorang anggota sekte Luoxia berbisik, mencoba menebak siapa orang itu. Raja? Menurutku dia bukan siapa-siapa yang hebat. Lin Feng bertindak begitu agresif, Yue Menghi kemudian mengancam dan menghina semua orang, dan begitu banyak orang terbunuh di depan matanya. Apakah pengecut seperti itu layak disebut raja? Ejek lawan bicaranya. Saudara, jangan bicara terlalu keras. Bagaimana jika dia mendengarmu? Jawab yang lain dengan terkejut. Bagaimana mungkin mereka memprovokasi orang yang duduk di tahta itu? Statusnya pasti sangat tinggi. Aku serius, apa yang kau takutkan? Bahkan jika dia mendengarmu, guru kita tidak akan takut padanya. Kata yang lain dengan suara keras, ia sedang menjilat gurunya, Gu Chun Qiu. Baiklah, diam, teriak Gu Chun Qiu. Guru, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Orang itu bahkan tidak berani berbicara. Dia hanya bersembunyi di balik naga-naga itu dan duduk di tahtanya. Jika dia bukan pengecut dan orang lemah, lalu apa? Kata orang itu dengan suara lebih keras lagi. Pada saat itu, semua orang dapat mendengar kata-katanya dan banyak orang memandangnya. Gu Chun Qiu mengerutkan kening, lalu suara auman naga memenuhi langit. Ki brutal yang sangat mengerikan muncul dan menekan semua orang, membuat ekspresi wajah mereka berubah menjadi ketakutan. Betapa mengerikan! Tekanan macam apa ini?
Wajah Gu Chunqiu juga berubah drastis. Tekanan itu terasa menyakitkan baginya untuk ditahan. Itu brutal, agresif, dan ganas. Pada saat itu, orang yang duduk di atas tahta masih diam, tetapi jelas sedang marah. Ini tidak terlihat baik, kata Gu Chunqiu dengan suara rendah. Selain itu, anggota sekte Luoxia lainnya tampak lebih muram, terutama orang yang baru saja berteriak. Wajahnya menjadi pucat seperti mayat dalam sekejap, tanpa sedikit pun warna. Tekanan itu telah jatuh ke tubuhnya dan membuatnya ketakutan. Suara halus menyebar di udara, seolah-olah atmosfer akan pecah di bawah tekanan itu. Auman naga banjir semakin ganas, suara mereka hampir dapat merobek atmosfer. Kemudian tirai yang menutupi tahta berubah menjadi debu. Segera setelah itu, kerumunan melihat sebuah sosok melesat melintasi langit di atas danau. Ia memandang ke bawah ke tanah, sehingga rambut panjangnya menjuntai bebas tertiup angin. Ia tampak sangat agung dan mendominasi saat berdiri di langit. Ia juga tampak sangat brutal dan agresif, seperti seorang raja. Kinya berkilau seperti permata, tetapi terasa seperti kematian itu sendiri. Lari, teriak Gu Chunqiu, tetapi banyak orang tidak dapat melarikan diri. Mereka diliputi oleh energi mengerikan itu dan tidak mampu bergerak di bawah tekanan tersebut. Beberapa orang bahkan berlutut, mereka semua merasakan keringat dingin mengalir di punggung mereka, terutama orang yang baru saja menghina sosok itu. Wajahnya tak berwarna dan berkedut. Siluet brutal itu menukik tajam dalam sekejap. Suara retakan menyebar di udara dan darah muncrat ke langit. Kebencian tampak muncul di mata orang-orang yang berada di dekat korban, dan dalam sekejap, orang-orang itu pun menjadi mayat. Sosok itu mencabik-cabik musuh-musuhnya dengan cara yang paling brutal dan kejam. Selain itu, mereka yang baru saja menyaksikan serangan itu mulai berteriak. Mereka tidak lagi mampu menahan kekuatan tekanan tersebut. Pembuluh darah mereka mulai pecah, dan darah memenuhi udara. Sebagian besar anggota sekte Luoxia kini telah mati. Gu Chunqiu sedikit lebih cepat daripada yang lain dan berhasil lolos dari bencana itu. Semua orang tercengang oleh pertunjukan brutal tersebut. Pria itu tampak mengerikan. Hanya dengan sekali meliriknya saja sudah cukup untuk menimbulkan rasa sakit. Ekspresinya sangat tajam. Ia mengenakan cangpau kuning, dan energinya brutal, ganas, serta sangat kuat. Ki brutal dan ganasnya memberi orang perasaan bahwa hanya ada ruang baginya di dunia ini, seolah-olah orang lain tidak memiliki hak untuk eksis. Orang itu mengerutkan kening dan menatap ke arah Gu Chunqiu. Mereka yang tidak memiliki rasa hormat harus mati. Setelah mengatakan itu, pria tersebut melepaskan ki mematikan yang langsung meluncur ke arah Gu Chunqiu, membuat ekspresi wajahnya berubah drastis. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Ia begitu ketakutan melihat kekuatan serangan itu, hingga bahkan tidak terpikir untuk menahannya. Ia tidak perlu bertarung. Ia tidak memiliki peluang untuk menang. Satu-satunya hal yang ia inginkan adalah tetap hidup. Ki murni menyelimuti tubuhnya, dan ia segera melarikan diri. Awan berwarna mawar mulai terbentuk di sekeliling tubuhnya. Sosok brutal itu melesat maju, dan menerjang Gu Chunqiu. Semua gerakannya tampak acak, tetapi sebenarnya sangat teratur. Energi brutal memenuhi atmosfer di sekitar mereka. Mati! Suara mengerikan bergema di otak Gu Chunqiu. Ia tiba-tiba mulai gemetar. Ia ingin menghindar, tetapi bagaimana? Pada saat itu, tampaknya mustahil. Itu adalah pertama kalinya ia merasakan ketakutan sebesar itu. Seolah-olah orang itu berada di dalam pikirannya. PSSSSH. Darah terciprat ke segala arah. Gu Chunqiu, patriark sekte Luoxia, terbunuh dalam sekejap. Tubuhnya hancur. Ia mati. Hanya karena beberapa kata, sekte Luoxia dimusnahkan. Kedengarannya seperti kebohongan yang konyol, tetapi itulah kenyataannya. Saat kerumunan menyaksikan dengan tercengang, pria kuat dan brutal itu terbang di udara dan mendarat di atas seekor naga. Ia tampak sangat agresif, menatap rendah semua orang di sekitarnya. 18 tahun yang lalu mereka membawa kebanggaan besar bagi kita, jadi ketika para senior itu muncul, aku membiarkan mereka mengekspresikan diri dengan bebas. Namun mulai hari ini, Sui Yue berada di bawah kendaliku, dan hanya milikku. Setelah selesai berbicara, naga-naganya mengaum dan melesat ke langit. Namun jantung orang-orang berdegup kencang ketika mereka mengenali pria itu. Putra Mahkota, Duan Wudao. Bab 442, bertemu kembali. Pangeran yang sebelumnya duduk diam di atas tahta kini berada di langit dan tampak sangat agresif, angkuh, serta arogan. Selain sang pangeran, siapa lagi yang bisa bertindak seperti itu? Itu tidak lain adalah Duan Wudao.
Persis seperti rumor yang beredar, liar, tak terkendali, dan agresif. Jika seseorang menyinggungnya, mereka akan mati. Jika mereka menghormatinya, ia akan membiarkan mereka hidup dengan damai. Menghormatinya adalah satu-satunya pilihan. Naga-naganya mengaum, angin kencang bergulung di atmosfer, dan Duan Wudao menghilang di cakrawala. Tetapi kerumunan tidak mampu menenangkan diri. Pertama Lin Feng telah membuat mereka tercengang, lalu Duan Wudao. Dua pemuda itu membuat hati orang-orang bergetar. Sekte Luoxia mengalami kerugian yang sangat besar. Meskipun sekte-sekte kuat di negeri itu memiliki pengaruh dan kekuatan yang besar, jika mereka menghina atau tidak menghormatinya, mereka akan mati. Jika seseorang cukup kuat, ia memiliki kebebasan mutlak untuk melakukan apapun yang diinginkannya. Pengaruh dan kekuatan sekte-sekte itu tidak berarti apa-apa di hadapan Duan Wudao dan kekuatannya yang mengerikan. Ia bisa menghancurkan semuanya dalam sekejap mata. Tidak heran ia peringkat pertama di antara para pejabat tinggi. Rumor mengatakan bahwa ketujuh pejabat tinggi lainnya bekerja sama pun masih lebih lemah darinya. Aku ingin tahu apakah itu benar. Pikir beberapa orang saat itu. Duan Wudao sangat kuat. Di mata orang-orang, Chu Zhanpeng sudah sangat kuat dan memiliki bakat alami yang menakutkan. Tetapi dibandingkan dengan Duan Wudao, ia tampak tidak berarti. Dia menjadi lebih kuat lagi, pikir Yue Tianming sambil melihat Duan Wudao menghilang di cakrawala. Yue Tianming berada di peringkat kedua di antara 8 pejabat tinggi. Tujuannya selalu melampaui Duan Wudao, tetapi pada saat itu ia baru menyadari bahwa Duan Wudao telah menjadi jauh lebih kuat. Jarak di antara mereka semakin melebar. Duan Wudao terus menjadi semakin kuat seiring waktu, kekuatannya benar-benar mengerikan. Di hutan kerinduan, terdapat sebuah wilayah terlarang yang dipenuhi pohon bambu hijau yang indah. Udaranya murni dan segar, alam berada dalam harmoni yang menenangkan. Di tengah-tengah hutan bambu itu terdapat banyak rumah kecil yang tersebar merata. Mereka yang tinggal di sana dapat mendengar gemerisik hutan dari segala arah. Yue Menghi, Lin Feng, dan Meng Qing berjalan perlahan melalui hutan bambu. Yang lain telah kembali sendiri. Ibu, apakah ibu tinggal di sini selama 18 tahun tanpa pergi? Tanya Lin Feng sambil menatap Yue Menghi. Menurut Duan Xinye, setelah menghilang 18 tahun yang lalu, keempat murid luar biasa itu berhenti menampakkan diri. Ibu Lin Feng selalu tinggal di hutan ini, di wilayah terlarang itu. Ia tidak mengizinkan orang melihatnya, dan ia juga tidak menemui siapapun. Ia hidup dalam pengasingan selama 18 tahun terakhir. Benar, aku jarang keluar, jawab Yue Menghi sambil mengangguk ringan, membuat Lin Feng menghela napas sedih. Tempat itu sangat indah, tetapi tinggal di sana sepanjang waktu pasti sangat sepi. Setidaknya Lin Feng tidak akan mampu melakukannya. Lin Feng menyukai kultivasi. Ia ingin menjadi kultivator yang sangat kuat. Ia ingin menembus berbagai lapisan kultivasi dengan harapan suatu hari dapat terbang ke langit dan tidak perlu khawatir lagi. Feng kecil, apakah menurutmu tinggal di sini selama 18 tahun sangat membosankan? Mungkin bahkan sia-sia? Tanya Yue Menghi sambil menatap Lin Feng dengan lembut. Memang, jawab Lin Feng sambil mengangguk ringan. Ia memang berpikir demikian. Tunggu sampai kau memahami hutan kerinduan dengan lebih baik, lalu kita lihat apakah kau masih berpikir begitu, kata Yue Menghi dengan senyum misterius di wajahnya, membuat Lin Feng terkejut. Mungkinkah hutan itu menyembunyikan sesuatu yang istimewa? Aku ingin menunjukkan sebuah tempat kepadamu terlebih dahulu, kata Yue Menghi tanpa menjelaskan lebih lanjut. Mereka bertiga terus berjalan, jalannya tertutup rumput hijau segar. Mereka berjalan dengan kecepatan santai melalui hutan. Di depan Lin Feng muncul banyak pohon yang tampak sangat tua, batangnya sangat besar. 2 atau 3 orang bergandengan tangan pun tidak akan mampu mengelilinginya. Pohon-pohon itu setidaknya berusia beberapa ratus tahun dan ki kuno memancar dari mereka. Mereka melangkah beberapa langkah lagi, dan sebuah pohon raksasa muncul di depan Lin Feng, seolah-olah menopang langit. Diameternya menakutkan, sekitar 10 meter, setiap cabangnya sangat kokoh. Itu adalah cabang dan akar paling kuat yang pernah ia lihat. Pohon itu berusia 1000 tahun dan memancarkan aura kuno. Lin Feng tertegun. Di puncak pohon itu terdapat beberapa rumah kayu kecil. Mereka tampak nyaman namun sederhana. Lin Feng memandang rumah-rumah kayu itu, lalu matanya mengikuti batang pohon hingga ke bawah dan berhenti pada sebuah bangku batu. Ada sebuah siluet yang duduk dengan tenang di bangku itu. Orang itu memegang pahat di tangannya. Ia dengan tenang mengukir sesuatu pada batang pohon. Di samping pria itu terdapat sebuah gambar, dan ia sedang mengukirnya ke dalam pohon. Ketika Lin Feng melihat orang itu, ia mengerutkan kening, tetapi segera setelah itu ekspresinya menjadi santai dan ia tersenyum. Ia mengenalinya. Lin Feng mulai berjalan pelan tanpa menimbulkan suara,
mendekati orang itu. Meng Qing mengikuti Lin Feng. Tetapi dalam sekejap Yue Meng He menangkap lengannya dan menariknya kembali. Ia kemudian meletakkan jarinya di mulutnya, memberi isyarat agar Meng Qing tidak bersuara, lalu tersenyum. Meng Qing mengangguk dan berhenti bergerak. Ia hanya dengan tenang memperhatikan Lin Feng mendekati orang itu dari belakang. Lin Feng tetap tidak bersuara. Ia sedikit membungkuk dan memperhatikan pahat di tangan orang itu. Orang itu dengan tenang mengukir setiap detail pada pohon. Ukiran itu tampak sangat jelas dan rinci. Benar-benar terlihat seperti benda aslinya. Lin Feng terus memandang tangan itu dan terkejut. Orang itu menggunakan kekuatan yang sama pada setiap gerakan, gerakannya sangat akurat, betapa terampilnya. Lin Feng memperhatikan bagaimana orang itu memberikan tekanan yang sama pada pahat di setiap gerakan. Kedalaman ukiran sama di setiap bagian. Serpihan kayu beterbangan lembut tertiup angin. 10.000 hal di dunia dapat digunakan kapan saja dan di mana saja untuk berlatih kultivasi, desah Lin Feng. Orang itu tampak berada dalam keadaan meditasi, seperti Yan Yu Pingsheng ketika memainkan sitar. Itu adalah jalan untuk meningkatkan hati dan mengubah keadaan batin. Seseorang dapat menembus ke lapisan kultivasi berikutnya melalui praktik seperti itu. Seseorang dapat mengubah kekuatannya dari aliran kecil menjadi sungai yang perkasa. Ketika pria itu menyelesaikan ukirannya, serpihan kayu terbang menjauh, dan ia menurunkan tangannya. Ia tersenyum dan berkata, "Feng kecil, apakah kau mengejek orang tua ini karena pendengaranku sudah menurun karena usia?" kata pria itu pada saat itu. Ia perlahan berbalik dan tersenyum lembut. Ayah sudah menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Bagaimana mungkin ayah menjadi tuli?" jawab Lin Feng dengan senyum yang cemerlang di wajahnya. Pria itu adalah mantan kepala klan Lin, Lin Hai. Tampaknya ayah dan ibu tinggal di sini dan menunggu dengan sabar hingga aku menjadi lebih kuat sambil membantu sebisa mungkin, pikir Lin Feng. Setelah ia tiba di kota kekaisaran bersama Duan Feng, tampaknya berbagai hal secara ajaib tersusun pada tempatnya, seolah-olah seseorang diam-diam berusaha membimbingnya. Lin Feng yakin bahwa sebagian besar bantuan yang ia terima di masa lalu berasal dari orang tuanya. Lin Hai berdiri dan memeluk bahu Lin Feng. Tinggi Lin Feng kini sudah menyamai dirinya. Lin Hai tersenyum. Ia tampak sangat bahagia. Ayah tidak pernah menyangka bahwa putraku akan menjadi begitu terkenal dan menonjol. Tampaknya ayah salah karena mengira kau biasa-biasa saja, kata Lin Hai dengan nada bangga. Putranya telah menjadi kebanggaannya. Dahulu, ia ingin Lin Feng hidup sebagai orang biasa, menjalani kehidupan sehari-hari yang sepenuhnya normal. Tetapi kemudian ia menyadari bahwa Lin Feng tidak akan pernah bisa menjadi orang biasa. Selain itu, bahkan jika Lin Feng ingin hidup sederhana, ia tidak mungkin dapat hidup aman dan damai. Jika ia lemah, orang-orang akan menindasnya. Lin Feng memulai hidupnya sebagai pemuda biasa, lalu selangkah demi selangkah menjadi sangat kuat. Lin Hai tidak pernah membayangkan hal seperti itu akan terjadi. Bagaimanapun, ketika Lin Feng berusia 15 tahun, tidak mungkin ada yang lebih biasa darinya. Lin Feng menggelengkan kepala dan berkata, "Ayah, klan Lin. Kota Yangzhou. Ayah sudah tahu semuanya. Kau menangani semuanya dengan benar. Jangan pernah menunjukkan perasaan hangat kepada orang-orang yang memperlakukan kita dengan buruk. Kau hanya bereaksi terhadap provokasi mereka. Kau telah menjadi tanpa belas kasihan, Feng kecil. Sayang sekali kultivasi ayah disegel. Itulah sebabnya ayah kembali ke kota Yangzhou dan menjadi kepala klan Lin," desah Lin Hai. Lin Hai memiliki kepribadian yang keras dan tak kenal menyerah. Ia pernah sangat agresif terhadap Lin Badao, Lin Haoran, dan beberapa tetua lainnya karena mereka telah menindas Lin Feng. Lin Hai juga tanpa belas kasihan. Ia menyerang Lin Haoran dan membunuh seorang tetua. Lin Hai bukan pengecut ataupun orang lemah. Ia telah menjadi kepala klan Lin tetapi tetap diam karena kultivasinya disegel, dan karena rahasia mengenai Yue Meng He. Di kota kekaisaran, semua orang mengetahui tentang 4 kultivator luar biasa yang telah menggemparkan negeri 18 tahun yang lalu. Dan mereka bahkan tahu bahwa salah satu dari mereka adalah sosok bebas, tak kenal menyerah, yang dengan bangga melesat ke langit. Namun Lin Hai menahan diri dan tetap bersembunyi di kota kekaisaran selama ini. Bab 443. Tempat yang aneh. Baiklah, sudah cukup kalian berdua, berhentilah membicarakan hal-hal menyedihkan seperti itu, biarkan masa lalu tetap menjadi masa lalu, kata Yue Meng He dengan acuh sambil menggelengkan kepala ketika mendengar Lin Feng dan Lin Hai. Setelah itu, Yue Meng He dan Meng Qing mendekat dan bergabung dengan mereka. Lin Hai memandang Yue Meng He dan tersenyum. Baiklah, kita tidak perlu membicarakan klan Lin lagi. Semua itu sudah berlalu, jadi lupakan saja. Namun Feng kecil, jangan khawatir, klan Lin masih memiliki harapan.
darah klan Lin akan terus mengalir dalam pembuluh generasi baru. Itu lagi, kata Yue Menghi sambil melotot ke arah Lin Hai, membuatnya terkejut, tetapi ia segera tersenyum pahit. Ketika Lin Feng dan Meng Qing melihat Yue Menghi dan Lin Hai tertawa, mereka ikut tertawa. Keduanya tampak masih sangat saling mencintai, cinta yang sederhana dan lembut. Ayah datang ke kota kekaisaran. Mengapa ayah tidak memberitahuku? Tanya Lin Feng dengan heran. Feng kecil, apakah kau tahu bagaimana ayah meninggalkan kota kekaisaran dahulu? Tanya Lin Hai, membuat Lin Feng terkejut. Ia terdiam sejenak lalu menjawab, orang dari klan kekaisaran itu. Benar. 18 tahun yang lalu, ibumu baru saja melahirkanmu ketika Duan Ren Huang menyegel roh dan kultivasiku, lalu memaksaku meninggalkan kota kekaisaran. Ia melarangku memasuki kota kekaisaran, bahkan selangkah pun tidak boleh. Saat itu, aku merasa sangat terhina. Aku membencinya, tetapi demi dirimu, aku memilih mengabaikan penghinaan itu dan kembali ke kota Yangzhou. Aku berniat tinggal di sana selamanya. Aku memutuskan tidak akan pernah kembali ke kota kekaisaran lagi, tetapi kau mengubah pikiranku. Pada akhirnya, aku berhenti mempedulikan hal-hal itu dan melanggar janjiku untuk tidak kembali. Jadi aku kembali dan menemukan ibumu, kata Lin Hai perlahan. Selain dirimu dan mereka yang tinggal di sini, tidak ada orang lain yang tahu bahwa aku berada di hutan kerinduan. Jika Duan Ren Huang mengetahui bahwa aku telah kembali ke kota kekaisaran, ia akan datang untuk membunuhku. Yang ingin kukatakan adalah, jika nyawamu tidak berada dalam bahaya besar, ibumu tidak akan pernah menampakkan diri dan membawamu ke sini untuk menemuiku. Ketika Lin Feng mendengar Lin Hai, ia terdiam. Jadi begitulah keadaannya. Ayahnya datang ke kota kekaisaran untuk mencari ibunya, dan itu sangat berbahaya. Kepulangan ayahnya ke kota kekaisaran adalah rahasia mutlak. Ia tidak bisa menampakkan diri kepada siapapun. Duan Ren Huang adalah salah satu dari 4 jenius 18 tahun yang lalu, tanya Lin Feng, cahaya dingin muncul di matanya. Duan Ren Huang, nama yang sangat kuat, bahkan mengandung karakter Huang, Kaisar. Benar, dialah Duan Ren Huang. Ia adalah orang yang sangat ambisius. Sekarang, kemungkinan besar dialah yang benar-benar mengendalikan Sui Yue, kata Lin Hai dengan dingin. Duan Ren Huang telah melukai mereka dan memaksa Lin Hai pergi serta tidak pernah kembali. Kesepakatan mereka adalah Yue Menghi tidak boleh meninggalkan kota kekaisaran dan Lin Hai tidak boleh memasukinya. Jika tidak, klan Duan akan terus memburu mereka. Yang benar-benar mengendalikan Sui Yue, bisik Lin Feng. Dialah orang yang memburu orang tuanya 18 tahun yang lalu menghilang. Karena dia, Lin Hai terpaksa memasuki kota kekaisaran secara diam-diam tanpa berani menampakkan diri. Feng kecil, jangan terlalu memikirkan hal-hal itu. Mungkin Duan Ren Huang bahkan sudah tidak berada di Sui Yue lagi. Dengan bakat dan tingkat kultivasinya, ia bisa saja pergi ke tempat yang lebih baik dengan kultivator yang lebih kuat. Ia mungkin tidak ingin tinggal di negara kecil seperti Sui Yue. Tujuannya kemungkinan adalah Sui Yu atau bahkan benua 9. Awan yang luas dan tak berujung. Tambah Yue Menghi, membuat Lin Feng sedikit mengangguk. Memang, jika 18 tahun yang lalu segalanya berbeda, ayahnya, Lin Hai, mungkin sudah meninggalkan Sui Yue, mengikuti jalan bela dirinya, dan menjadi jauh lebih kuat. Lin Feng, meskipun Duan Ren Huang sudah lama tidak menampakkan diri, ada satu orang lain yang juga harus kau waspadai, tambah Yue Menghi. Siapa? Putra mahkota, Duan Wudao, jawab Yue Menghi dengan nada serius. Ia kemudian melanjutkan, Duan Wudao memiliki darah yang sama dengan Duan Ren Huang, dan temperamen mereka juga identik. Duan Ren Huang dan Duan Wudao sangat dekat. Selain itu, Duan Wudao sekarang berada di peringkat pertama di antara 8 pejabat tinggi, sama seperti Duan Ren Huang dahulu. Mereka memiliki kekuatan yang mengerikan dan bakat yang luar biasa. Duan Wudao, bisik Lin Feng. Putra mahkota Duan Wudao liar dan tak terkendali, agresif dan brutal. Jika seseorang menyinggungnya, ia akan membunuh semua yang terlibat. Namun jika orang bersikap baik kepadanya, ia juga akan memperlakukan mereka dengan baik. Ia sangat agresif ketika diprovokasi. Aku akan berhati-hati. Lin Feng mengangguk. Yue Menghi tersenyum dan mengangguk sambil memandang Lin Feng, lalu menambahkan dengan penuh keyakinan. Feng kecil, jangan terlalu membebani dirimu. Kau baru berusia 18 tahun dan sudah mampu membunuh kultivator lapisan Xuan Qi keempat. Kau jauh lebih kuat daripada ayah dan ibu pada usia yang sama. Selain Duan Wudao, tidak. Ada pejabat tinggi lain yang memiliki potensi lebih besar darimu. Kau akan melampaui mereka semua, itu hanya masalah waktu.
Tujuanmu seharusnya adalah mencapai puncak 8 pejabat tinggi. Puncak 8 pejabat tinggi. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap jauh ke depan dengan tatapan serius. Tujuannya harus lebih dari itu. Mungkin bakat alaminya tidak cukup tinggi, mungkin ia tidak terlalu kuat, itu tidak penting. Ia harus selalu menargetkan tujuan yang lebih tinggi. Jika ia tidak memiliki bakat, ia akan menebusnya dengan darah, keringat, dan air mata untuk mewujudkan mimpinya. Ia harus terus mendaki lebih tinggi hingga semua orang yang meremehkannya terpaksa menengadah dan menyaksikannya melesat ke langit. Sama seperti Chu Zanpeng, tidak seorang pun mengira Lin Feng dapat bersaing dengannya. Di hadapan Chu Zanpeng, ia hanyalah seekor serangga, tetapi Lin Feng tidak pernah menjadikan Chu Zanpeng sebagai tujuannya. Ia hanya fokus menjadi lebih kuat untuk melindungi orang-orang yang ia pedulikan. Ia menembus setiap rintangan yang menghalangi jalur bela dirinya. Duan Wudao, putra mahkota, tidak mungkin menjadikan Sui Yue sebagai tujuan akhirnya, pikir Lin Feng. Jika Duan Wudao menjadikan Sui Yue sebagai tujuan, ia akan kehilangan motivasi untuk menjadi lebih kuat. Duan Wudao mampu menyingkirkan semua orang karena ia selalu mengejar tujuan untuk menjadi lebih kuat. Feng kecil, aku akan membawamu ke suatu tempat, kata Yue Menghi tiba-tiba dengan nada misterius, membuat Lin Feng terkejut. Suatu tempat? Mungkinkah ada sesuatu yang luar biasa lagi di hutan kerinduan? Lin Feng memandang ayahnya, Lin Hai. Ia tersenyum, yang membuat Lin Feng semakin terkejut. Baik, jawab Lin Feng sambil mengangguk. Ia benar-benar penasaran. Yue Menghi memimpin jalan dan mereka mulai berjalan melalui hutan yang lebat. Lin Feng dan Meng Qing mengikuti dengan tenang dari belakang. Mereka menempuh jarak sekitar 1000 langkah, dan di depan mereka muncul beberapa pohon yang juga berusia sekitar 1000 tahun. Ada 4 pohon kuno. Tempat itu sangat gelap. Pohon-pohon itu menutupi langit sehingga tidak ada cahaya yang bisa masuk. Tanaman merambat telah melilit batang-batangnya. Di tengah keempat pohon itu, ternyata ada sebuah gua yang mengarah ke bawah tanah. Bagian dalam gua tidak terlihat sama sekali. Tampak sangat dalam dan aneh. Yue Menghi melangkah maju dan berjalan masuk ke dalam gua. Lin Feng tercengang. Feng kecil, kemarilah, kata Yue Menghi sambil menoleh dan tersenyum kepada Lin Feng. Setelah itu, Lin Hai juga masuk ke dalam gua. Lin Feng menatap mereka, lalu tiba-tiba Yue Menghi dan Lin Hai menghilang dari pandangan. Mereka lenyap di dalam gua dalam sekejap tanpa peringatan apapun. Apa ini? Lin Feng tercengang. Betapa anehnya, 2 orang baru saja menghilang seolah-olah mereka tidak pernah ada. Pasti ilusi, bisik Lin Feng tiba-tiba. Itu pasti semacam sihir. Hanya sihir yang dapat menciptakan ilusi sempurna seperti itu dan mengubah hukum fisika dunia. Jalan sihir selaras sempurna dengan alam. Ia dapat meminjam kekuatan bumi dan langit untuk membentuk kembali daratan. Ia dapat digunakan untuk membingungkan, menciptakan ilusi, bahkan membunuh orang. Meng Qing, kita masuk juga, kata Lin Feng sambil menarik tangan Meng Qing. Mereka kemudian perlahan memasuki gua itu. Di dalam gua, segalanya berbeda. Lin Feng dan Meng Qing merasa seolah-olah akan pingsan. Segala sesuatu berputar di sekitar mereka, dan tiba-tiba tempat lain muncul di sekeliling mereka. Langit cerah yang dipenuhi awan terbentang luas. Di bawahnya terdapat gurun, dan cahaya matahari berusaha menembus awan untuk menyinari bumi. Bagaimana mungkin? Kita di mana? Jantung Lin Feng berdebar hebat. Ia tertegun. Meng Qing juga sama terkejutnya. Ketika mereka melihat betapa luasnya gurun itu, mereka merasa seolah-olah masih berada dalam ilusi, tetapi di sisi lain, semuanya terasa terlalu nyata. Bagaimana mungkin ini ilusi? Kita di mana? Lin Feng berusaha tetap tenang dan mengajukan pertanyaan itu kepada Yue Menghi dan Lin Hai. Segalanya terlalu mengejutkan, begitu luar biasa hingga Lin Feng dan Meng Qing sulit mempercayainya. Feng kecil, pertama kali ibumu membawaku ke sini, aku bahkan lebih terkejut daripada dirimu, kata Lin Hai sambil tertawa. Ia kemudian melanjutkan perlahan, kau benar, ini bukan ilusi, kita hanya berada di lokasi lain. Ini adalah tempat aneh yang kami temukan terhubung dengan hutan kerinduan. Bab 444. Kekuatan dan pengaruh Lin Feng. Tempat yang sangat aneh. Lin Feng bergidik. Tempat ini benar-benar nyata, bukan ilusi. Setelah terdiam sejenak, Lin Feng menghela napas. Dunia ini penuh misteri. Hal-hal yang tak pernah bisa ia bayangkan terus terjadi. Bahkan datang ke benua 9 awan setelah kematiannya saja sudah luar biasa. Selain itu, di benua 9 awan, Lin Feng tidak tahu berapa banyak kultivator yang sangat kuat yang ada.
Ia tidak meragukan bahwa ada kultivator yang mampu menghancurkan gunung dan mengosongkan lautan. Tetapi yang ia pertanyakan adalah, apakah ia akan cukup kuat untuk bertemu dengan mereka? Apakah ada orang di sini seperti kita? Tanya Lin Feng tiba-tiba. Lin Hai mengangguk dan berkata, ya, dan banyak dari mereka juga berlatih kultivasi seperti kita. Tempat ini masih berada di benua 9 awan. Tetapi sangat jauh dari Sui Yue. Gua itu memungkinkan kita datang ke sini. Maksud ayah seperti teleportasi? Tanya Lin Feng dengan tercengang. Dalam kehidupan sebelumnya, ia hanya membaca tentang teleportasi di buku dan melihatnya di film. Kau tahu tentang teleportasi? Kilatan keterkejutan melintas di mata Lin Hai. Ia terkejut. Mereka masih jauh dari tingkat mampu berteleportasi sendiri. Hanya ada beberapa rumor tentang hal itu. Lin Hai pernah membaca tentang teleportasi dalam buku kuno, tetapi ternyata Lin Feng juga mengetahuinya. Teleportasi benar-benar ada, pikir Lin Feng dengan terkejut. Dari kata-kata Lin Hai, memang ada orang di benua 9 awan yang menggunakan teleportasi. Namun dalam buku kuno, orang yang berteleportasi biasanya merasa pusing dan mual. Sementara aku telah melewati ilusi dan gua ini berkali-kali, tetapi tidak pernah merasakan hal seperti itu. Rasanya sangat mulus setiap kali, tanpa sensasi aneh. Tampaknya jenis teleportasi yang disebutkan dalam buku tidak sepenuhnya sama dengan yang kita alami. Mungkin ini bukan mantra teleportasi sama sekali. Aku juga tidak yakin, kata Lin Hai. Lin Feng terdiam. Jika itu bukan teleportasi dan ilusi gua memungkinkan mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Lalu sebenarnya apa itu? Lin Feng tiba-tiba menoleh dan memandang jauh ke depan. Gurun itu luas dan tak berbatas. Tidak ada apapun. Lin Feng terkejut. Ayah, bagaimana kita kembali? Sangat mudah. Kau hanya perlu berdiri di tempat kau tiba tadi, tutup mata, dan pikirkan untuk kembali. Itulah sebabnya ayah mengatakan ini. Tampaknya bukan mantra teleportasi. Dalam buku kuno disebutkan dua jenis teleportasi. Teleportasi pulang pergi dan teleportasi satu arah. Untuk teleportasi pulang pergi, kedua tempat memiliki gerbang sehingga orang bisa bolak-balik. Untuk teleportasi satu arah, tidak ada kemungkinan kembali. Namun di sini, kita datang melalui ilusi, lalu cukup memikirkan lokasi tujuan untuk kembali. Betapa anehnya. Lin Feng sama sekali tidak memahaminya. Ia kemudian bertanya lagi, ayah, apakah ayah pernah berkeliling di sini? Apakah ayah pernah bertanya kepada orang-orang nama tempat ini? Apakah kita masih di wilayah Suiyu? Meskipun orang-orang di sini juga berkultivasi dan berbicara bahasa yang sama, kepribadian dan mentalitas mereka sangat berbeda. Mereka sangat kaku, bisa dibilang begitu. Ada sebuah kota bernama Tianya Haige. Pasukannya sangat kuat dan mereka mengendalikan seluruh wilayah ini. Wilayah ini seperti benteng. Penduduknya hanya diizinkan hidup di dalam kota itu. Mereka tidak boleh keluar dan berkeliaran di gurun sesuka hati. Mengenai tempat lain, mereka menyebut dunia luar sebagai reruntuhan. Mereka bahkan tidak boleh melangkah keluar dari kota. Reruntuhan? Mereka menganggap dunia luar hanya terdiri dari reruntuhan, tanya Lin Feng. Ayah tidak tahu. Mungkin mereka belum pernah keluar dari kota itu, kata Lin Hai sambil menggelengkan kepala. Orang-orang di sana memiliki kepercayaan mutlak terhadap pemerintah dan kota mereka. Pada tingkat seperti itu, bahkan tidak bisa disebut nasionalisme lagi. Mereka benar-benar percaya dari lubuk hati bahwa dunia luar hanya berisi reruntuhan. Tidak ada yang berani mempertanyakan pernyataan itu, tidak ada yang berani menentang pemerintah Tianya Haige. Keyakinan itu tertanam dalam pikiran mereka. Selain itu, mereka belum pernah mendengar tentang Sui Yue. Mereka hanya tahu bahwa mereka berada di benua 9 awan. Tempat macam apa ini? Lin Feng terdiam tak percaya. Nasionalisme, agama? Tidak ada yang berani meragukan keyakinan mereka? Tidak ada yang berani menentang pemerintah? Mereka bahkan tidak diizinkan pergi melihat dunia luar. Feng kecil, jangan menghakimi orang dan keyakinan mereka. Ayah menemukan tempat ini lebih dari 10 tahun yang lalu, tetapi ayah masih belum benar-benar memahami budayanya. Ayah hanya tahu bahwa kita berada di sudut yang sangat jauh dari benua 9 awan. Setelah mengetahui itu, ayah tidak mempedulikannya lagi. Ayah hanya datang ke sini untuk berkultivasi. Yue Menghi tersenyum dan berkata kepada Lin Feng, Feng kecil, lihat. Yue Menghi menunjuk ke kejauhan. Ada sekelompok besar orang berlari ke arah mereka. Feng kecil, lihat ke sana juga, kata Yue Menghi sambil menunjuk ke arah lain. Lin Feng menoleh dan melihat lebih banyak siluet muncul di kejauhan. 18 tahun, aku tidak menyia-nyiakan waktu itu.
Semua wanita yang kuambil adalah mereka yang miskin dan hidup menderita. Aku membawa mereka ke hutan kerinduan dan mengajarkan kultivasi kepada mereka. Sekarang, bukan hanya mereka bisa berkultivasi, tetapi mereka juga mempelajari sihir. Mereka telah berlatih lebih dari 10 tahun, dan berkat usaha mereka, mereka cukup kuat untuk memikul tanggung jawab. Beberapa bahkan melampaui lapisan Xuan Qi, ditambah sihir mereka, mereka semua sangat kuat. Pada saat itu, wanita yang dikenal sebagai wanita tercantik Sui Yue itu tidak tampak lembut sama sekali. Cahaya tajam dan dingin memenuhi matanya. 18 tahun yang lalu, karena ia tidak cukup kuat dan karena pendukungnya meninggalkannya, ia dipisahkan dari suaminya. Ia bahkan tidak bisa melihat suami dan putranya untuk waktu yang lama. Yue Menghi tidak ingin tragedi seperti itu terulang kembali. Karena itu, ia melindungi para gadis itu dan mengubah mereka menjadi wanita kuat. Ia mengajarkan kultivasi kepada mereka, dan para gadis itu menjadi sumber kekuatan serta pengaruh baginya. Ia membangun semuanya itu untuk dirinya sendiri, dan untuk putranya, Lin Feng. Sekarang putranya telah bersamanya, ia akan merasa lebih tenang jika Lin Feng dilindungi oleh pasukan rahasia wanita itu. Dengan begitu, Lin Feng akan selalu memiliki kekuatan dan pengaruh yang mendukungnya. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan ibunya saja. Lin Feng tidak akan lagi ditindas dan dipermalukan karena tidak memiliki kekuasaan atau pengaruh, seperti ketika sekte Wanshou terus-menerus mengancam dan mencoba membunuhnya. Jika Lin Feng memiliki pasukan wanita ini di bawah komandonya, ia bahkan tidak perlu bertarung. Para wanita itu akan membantai sekte Wanshou hingga murid terakhir. Lin Feng mengangguk. Ia sudah menyaksikan betapa kuatnya para wanita ini. Pertama kali adalah di hutan kerinduan, ketika mereka melumpuhkan kultivasi Yukio. Di kesempatan lain, 6 wanita, semuanya hanya berada di lapisan Xuan Qi, menggunakan pita-pita berwarna untuk sepenuhnya mengikat tubuh lelaki tua itu. Mereka melukainya dengan parah dan membatasi setiap gerakannya, memungkinkan Lin Feng membunuhnya dengan mudah. Kekuatan mereka benar-benar menakutkan. Beberapa bahkan jauh lebih kuat daripada Lin Feng. Feng kecil, sekarang mereka semua milikmu. Biarkan mereka menjadi sumber kekuatan dan pengaruhmu. Gunakan mereka untuk membuat seluruh negeri Sui Yue gemetar ketakutan, kata Yue Menghi, membuat Lin Feng terkejut. Milikku? Tapi, menurutmu, dengan kekuatanku, aku masih membutuhkan kekuatan dan pengaruh untuk menopang diriku sendiri, kata Yue Menghi memotong perkataan Lin Feng. Sejak awal, ketika aku mengajari mereka kultivasi, itu khusus untukmu. Jika suatu hari kau tidak lagi membutuhkan mereka, bebaskan saja mereka dari tugas dan biarkan mereka menjalani hidup mereka sendiri. Ketika Lin Feng mendengar Yue Menghi, ia terdiam. Memang, dengan kekuatannya, Yue Menghi tidak membutuhkan mereka. Ia membesarkan mereka khusus untuk Lin Feng. Dengan mereka sebagai pendukungnya, Lin Feng akan memiliki kekuatan dan pengaruh yang jauh lebih besar. Baik. Kalau begitu aku bisa memulai rencanaku, bisik Lin Feng. Ia segera mengangguk dan berkata, Ibu, terima kasih telah menyerahkan mereka kepadaku. Bab 445, Hancurkan Mantra. Sudah lebih dari 2 tahun sejak sekte Wanshou, Akademi Suci Sui Yue, Desa Gunung Es dan Salju, serta sekte Hao Yue bertindak bersama untuk menghancurkan sekte Yunhai. Para tetua sekte Yunhai dan Patriark Nan Gongling mengorbankan nyawa mereka untuk menyelamatkan Lin Feng. Mereka semua bertarung dengan nyawa sebagai taruhannya demi melindunginya. Itu adalah peristiwa yang tragis sekaligus menggetarkan. Darah para anggota sekte Yunhai membentuk sungai yang mengalir melalui ngarai badai. Setelah Lin Feng dan Meng Qing memperoleh kekuatan yang cukup, mereka akan kembali untuk melihat sungai darah itu. Sejak sekte Yunhai dihancurkan, Lin Feng selalu membawa cincin patriark. Ia ingin menghidupkan kembali sekte Yunhai dan membalas semua dendam masa lalu. Semua anggota sekte Yunhai dikorbankan untuk menyelamatkan Lin Feng. Bahkan setelah memperoleh kekuatan yang luar biasa, Lin Feng tidak pernah bisa melupakan janji yang ia buat. Sejak pembantaian pada hari itu, Lin Feng tidak pernah melupakan sekte Yunhai. Ia mengingat setiap momen dengan jelas. Lin Feng akan membalas dendamnya. Itu hanya masalah waktu, tidak lebih. Lin Feng sudah menembus lapisan kedua Xuan Qi, tetapi dengan mengandalkan kemampuannya, ia dapat dengan mudah membunuh para kultivator lapisan ketiga Xuan Qi, dan membunuh orang-orang lapisan keempat Xuan Qi hanya sedikit lebih sulit. Selain itu, ia memiliki pasukan kuat yang telah ditempa pertempuran di belakangnya, dan pada saat itu, ia juga menerima para wanita kuat yang dibesarkan oleh Yue Menghi. Dengan semua orang ini di bawah kendalinya, ini adalah kesempatan yang baik untuk menangani urusan yang berkaitan dengan sekte Yunhai.
Mengenai mereka yang telah menghancurkan Sekte Yunhai, tidak satu pun dari mereka akan dapat lolos dari penghakiman. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap langit. Langit itu mengingatkannya pada tatapan dalam yang selalu muncul di mata pelindung Kong, yang selalu kontras dengan senyum lembut pelindung Bei. Ia bisa mengingat bagaimana Nan Gongling tidak pernah membuang kata-kata. Lin Feng tersentuh oleh nyawa-nyawa yang dikorbankan untuk melindunginya. Ia tidak akan pernah melupakan wajah-wajah mereka saat mereka membuka jalan baginya. Saat itu, Lin Feng baru saja menembus lapisan Ling Qi. Ia masih seorang pemuda yang belum matang, tetapi pelindung Kong dan pelindung Bei tetap mengorbankan nyawa mereka untuknya. Pelindung Kong, dengan mengandalkan roh bayangannya, sebenarnya dapat dengan mudah melarikan diri, tetapi ia tidak melakukannya. Ia tetap tinggal dan bertarung dengan seluruh kekuatannya, memungkinkan Lin Feng melarikan diri dengan selamat. Selain itu, pelindung Bei menemani Lin Feng ke kuil, tetapi ia berbalik dan memilih mati saat bertarung bersama yang lain. Lin Feng merasa seolah-olah ia menghidupkan kembali semua momen yang membawanya hingga hari ini. Duan Tianlang. Ada satu nama yang akan selalu tertanam dalam benak Lin Feng. Saat Lin Feng menutup matanya, ia dapat melihat wajah Duan Tianlang yang mengejek, membuat ekspresinya tiba-tiba menjadi lebih dingin. Duan Tianlang telah hidup terlalu lama, Lin Feng harus membunuhnya. Selain itu, Akademi Suci Sui Yue juga harus dihapus dari keberadaan. Ketika Yue Menghi mendengar bahwa Lin Feng menerima para wanita itu, ia tersenyum. Di Sui Yue, banyak orang ingin Lin Feng mati. Kini Lin Feng memiliki kekuatan yang bahkan lebih besar untuk melindungi dirinya sendiri. Bahkan jika hanya beberapa dari mereka yang melindunginya, ia tidak akan berada dalam bahaya. Feng kecil, pasukan mereka berjumlah 36 orang. Masing-masing dari 36 itu sangat kuat dan telah mempelajari ilmu sihir. Kau dapat mengerahkan mereka dalam formasi 6x6, yang akan memungkinkan mereka merapalkan 6 mantra. Kau juga dapat mengerahkan mereka dalam formasi 4x9 dan mereka dapat merapalkan 4 mantra kuat, atau 9 mantra yang lebih lemah. Dalam formasi ini, mereka akan menggabungkan kekuatan mereka untuk melepaskan satu mantra. Jika kau menggunakan 9 orang, kekuatan mereka akan bergabung menjadi satu mantra tunggal yang memungkinkan mereka melepaskan mantra terkuat mereka. Itu memungkinkan mereka bertarung dengan kekuatan maksimum. Yue Menghi menjelaskan kepada Lin Feng. Tentu saja, Lin Feng akan menempatkan mereka di bawah kendalinya. Jadi ia perlu mengetahui kemampuan yang mereka miliki. Ketika Lin Feng mendengar Yue Menghi, ia sedikit terkejut. Mereka semua dapat menggunakan ilmu sihir dan jumlahnya 36 orang wanita. Mereka memiliki kekuatan untuk membantai jumlah musuh kuat yang tak terhitung banyaknya, terutama saat mereka menjadi lebih kuat. Aku menciptakan ini sebagai unit khusus yang dirancang untuk menggunakan ilmu sihir. Mereka semua mampu bertindak dan bertarung bersama dalam sinkronisasi sempurna. Alasan kedua aku memilih mereka adalah untuk membebaskan mereka dari nasib tragis mereka. Setelah aku menerima mereka, mereka terlahir kembali. Mereka diberi kehidupan kedua di mana mereka semua adalah saudari. Ikatan yang mereka bentuk bersama ini juga meningkatkan kemampuan mereka dalam menggunakan ilmu sihir. Yue Menghi tersenyum dan berkata, Lin Feng, apakah kau ingin mencobanya? Baik. Lin Feng mengangguk. Segera setelah itu, ia mulai berjalan menuju sekelompok wanita. Ada 6 wanita cantik mengenakan pakaian putih. Mereka duduk di tanah membentuk lingkaran, mata mereka tertutup, tetapi cahaya aneh memancar dari tubuh mereka. Suasana gurun itu benar-benar sunyi, dan tidak ada angin yang memecah suasana mencekam itu. Lin Feng perlahan berjalan menuju ke 6 wanita tersebut. Ia berjarak sekitar 10 meter dari mereka, lalu ketika ia mengambil satu langkah lagi, angin yang sangat kuat mulai bertiup, angin itu sedingin es dan Lin Feng merasa seolah-olah angin itu menusuk dagingnya. Di tengah gurun yang tenang, angin yang menusuk dingin tiba-tiba dilepaskan ke arah Lin Feng. Namun Lin Feng tidak berhenti melangkah maju. Ia terus berjalan. Udara semakin dingin saat menusuk lebih dalam ke tulangnya. Pasir keemasan mulai berputar di atas tanah dan akhirnya terangkat ke udara. Putaran itu terus berlanjut hingga membentuk tornado kecil. Kini ia dikelilingi oleh 6 tornado kecil. Energi mematikan muncul dari tornado-tornado itu dan menyerang Lin Feng dalam sekejap mata. Lin Feng terkejut. Niat membunuh yang begitu murni dan tanpa campuran. Tidak ada yang ditahan. Boom! Badai pasir yang ganas tiba-tiba meledak. Tornado-tornado kecil mulai bergabung dan membentuk badai mengerikan yang berputar mengelilingi Lin Feng. Lin Feng tidak dapat melihat apapun. Ia dikelilingi oleh badai yang menakutkan itu. Lin Feng tercengang. Ia juga melepaskan energi mematikan yang mengerikan. Tanpa belas kasihan terhadap lawan,
Qi mematikannya langsung melonjak ke langit dan membanjiri udara di sekitarnya. Lin Feng melepaskan semakin banyak energi mematikan. Energi pembunuhnya tak dapat dihancurkan. Qi mematikan yang mengerikan itu bergulung di langit. Badai pasir dingin itu tampaknya mulai kehilangan kekuatannya, seolah-olah mulai melemah. Tampaknya energi mematikan Lin Feng kini memiliki kekuatan yang cukup untuk menekan badai pasir itu. Pada saat itu, energi mematikan bergerak seperti gelombang, maju mundur lalu menghantam turun. Angin perlahan memudar, seolah-olah sejak awal tidak pernah ada. Energi mematikan Tuan Muda sangat kuat, juga sangat murni dan padat. Itu jauh lebih kuat daripada energi mematikan yang terkandung dalam mantra kami. Jika kami benar-benar bertarung, kami pasti akan kalah, kata salah satu dari 6 wanita sambil membuka matanya. Suaranya terdengar jernih dan merdu. Chun Feng, sekarang bukan waktunya menjaga muka, kau tadi tidak menggunakan kekuatan penuhmu. Dia pasti akan kalah jika kau tidak memberinya muka, kata Yue Menghi sambil tertawa dan memandang Lin Feng. Ketika ia melihat Lin Feng tampak malu, ia tertawa semakin keras dan berkata, Feng kecil, jangan mengira 6 tornado itu tidak kuat. Itu baru permulaan dari mantra mereka. Jika 6 tornado itu benar-benar menyatu menjadi satu, kekuatan yang kau lepaskan barusan hanya akan memberimu beberapa saat tambahan untuk hidup. Lin Feng tampak termenung. Dengan energi mematikan yang baru saja ia lepaskan, ia tidak akan mampu menang melawan mantra formasi yang sesungguhnya. Tentu saja, jika kau tidak menahan diri dan menggunakan setiap tetes kekuatanmu, kau akan memiliki kekuatan untuk mengatasi mantra itu dan menang melawan ke-6 orang ini, kata Yue Menghi, menjelaskan kepada Lin Feng secara rinci. Jika ia menggunakan seluruh kekuatannya, ia akan mampu mengalahkan 6 kultivator yang mengelilinginya, tetapi masih ada 30 anggota lainnya. Pasukan Yue Menghi sama sekali tidak bisa dianggap lemah. Dalam 18 tahun, Yue Menghi tidak menyia-nyiakan upaya apapun untuk menciptakan kelompok yang begitu kuat. Ibu, suruh mereka menggunakan kekuatan penuh, kata Lin Feng sambil sedikit menyeringai. Senyumnya dipenuhi kepercayaan diri yang membuat Yue Menghi tercengang. Ia segera berkata, Chun Feng, Tuan Muda ingin kalian menggunakan kekuatan penuh. Kau tahu apa yang harus dilakukan? Aku tahu, jawab Chun Feng sambil tersenyum kepada Yue Menghi. Dengan sangat cepat, tornado mereka terangkat ke udara dan mulai kembali mengelilingi Lin Feng. Feng kecil masih terlalu muda. Ia terlalu percaya diri. Mungkin ia perlu terluka oleh mantra itu sebelum ia mengerti, pikir Yue Menghi sambil tersenyum. Lin Feng akan menang, kata Meng Qing pada saat itu dengan suara pelan, yang membuat Yue Menghi tertegun. Ia lalu berkata kepada Meng Qing, bagaimana kau bisa begitu percaya pada Feng kecil? Aku percaya padanya lebih daripada aku percaya pada diriku sendiri. Jika ia mengatakan bahwa ia akan mencoba sesuatu, itu berarti ia memiliki rencana untuk menang, jelas Meng Qing, yang membuat Yue Menghi menggelengkan kepala dan berkata sambil tersenyum, Meng Qing, kau terlalu percaya padanya. Tentu saja, Yue Menghi sebenarnya sangat senang melihat keyakinan Meng Qing pada Lin Feng. Yue Menghi masih tersenyum ketika tiba-tiba ia mendengar benturan keras. Badai pasir telah berhenti bertiup dan ke-6 wanita itu terpental. Yue Menghi terkejut. Segera setelah itu, ia melihat Lin Feng muncul di hadapannya lagi. Ia tampak tenang dan damai seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tampaknya kau mengenal putraku jauh lebih baik daripada aku, kata Yue Menghi kepada Meng Qing. Lin Feng telah menang, dan ia menang dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, ia telah menghancurkan mantra itu. Yue Menghi menoleh kepada Lin Feng dan bertanya, kau memahami seluk-beluk mantra? Ya, jawab Lin Feng sambil mengangguk. Di kota Yangzhou, ia telah menghabiskan waktu lama untuk meneliti mantra dan formasi. Mantra badai pasir yang terbentuk dari 6 tornado itu tidaklah begitu rumit. Itu sangat sederhana bagi seseorang yang tahu cara memecahkannya. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan. Dukunganmu membantu channel ini tetap menghadirkan cerita setiap hari. Link dukungan tersedia di deskripsi.